Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Mu'ati, dan dari Mu'ad ibni Jabalin bin Jabal radhiyallahu ta'ala annahu, sesungguhnya dia sa'ala, bertanya an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yahillu, apa yang dihalalkan lirrajuli, bagi seorang laki-laki, min imro'atihi, dari perempuannya, dari istri-istrinya, wahia, dan dia haidun, dalam keadaan haid. Faqala, maka menjawab Nabi, ma apa, fauqal izari, yakni yang ada di atas sarung. Rawa, meriwayatkan hu, akan hadis Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan, suatu ketika Mu'ad itu tanya kepada Nabi, Bi, apa sih Bi yang dihalalkan, yang dibolehkan untuk seorang laki-laki, untuk seorang suami terhadap istri-istrinya, sedangkan istrinya itu dalam keadaan haid. Maka Nabi menjawab, ma fauqal izar, yakni segala sesuatu yang ada di atas sarung. Apa Pak? Segala sesuatu yang ada di atas sarung. Jadi kalau sarung itu menutupi pusar ke bawah, maka di atas sarung boleh untuk dihalalkan atau boleh untuk suami bersenang-senang. Paham Bu? Nah, jadi boleh ketika suami bingung, istri dalam keadaan haid, kemudian masak. Beberapa tempat itu ketika istri haid, Pak, istri itu langsung diasingkan. Istri langsung disisihkan. Istri langsung dijauhi dan seterusnya. Namun Nabi memberikan, loh, tidak seperti itu. Boleh kok kamu itu bersenang-senang dengan istri kamu, yakni fauqal izar, di atas sarung. Namun hadis ini ada yang menjelaskan dhaifan, yakni lemah. Artinya lemah kenapa? Tidak hanya di atas sarung, Pak. Namun selama kode etiknya
tidak berhubungan intim dengan istri yang lagi dalam keadaan haid. Boleh silakan bersenang-senang, silakan bermain-main asal tidak dalam hubungan intim. Apalagi naudzubillah sampai lewat jalur belakang, maka itu sungguh diharamkan dan tergolong menjadi dosa besar. Lanjut. Wa an ummi salamata, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, berkata Ummu Salamah, kanat ada an-nufasa'u, yakni perempuan yang dalam keadaan nifas, takudu meninggalkan sholat ala ahdi nabiyyi, dari masanya, ala ahdi dari masa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da nifasiha, setelah nifasnya keluar perempuan, arba'ina 40 yauman hari. Rawa meriwayatkan hu akan hadis al-khamsatu imam lima, ilan Nasai kecuali Imam An-Nasai. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika seorang perempuan dalam keadaan nifas. Napa Pak nifas niku Pak? Nah, kalau nifas napa Bu? Habis melahirkan. Ketika seorang perempuan dalam keadaan nifas, yakni pasca melahirkan, mengeluarkan darah, Pak, yang disebut darah nifas. Kapan sih batasnya? Kapan waktunya nifas itu? Maka menurut hadis ini, ba'da nifasiha arba'ina yauman, yakni darah yang keluar, darah nifas yang keluar itu sampai 40 hari. Artinya bukan menjadi sebuah patokan, Bu. Kalau seseorang itu sudah melahirkan, kemudian dia mengeluarkan darah, darah itu disebut dengan darah nifas. Dan lakok darah itu, Pak, berhenti sebelum 40 hari. Kalaulah 10 hari, kemudian setelah itu bersih, suci, tidak keluar darah lagi, maka di situ bisa tergolong dan nifasnya cukup 10 hari. Namun ada beberapa penjelasan mengenai tentang nifas ini, Pak. Sebab banyak ulama yang berbeda pendapat, dan berkaitan dengan darah nifas ini menjadi satu kesatuan yang harus dipelajari secara khusus. Karena darah nifas, darah haid, dan darah istihadah itu harus benar-benar paham. Nah, jadi darah haid, darah nifas, dan istihadah itu mempunyai rumus-rumus, mempunyai perhitungan-perhitungan tersendiri. Nah, jikalau bagaimana Pak, seseorang itu nifas, kemudian sampai 40 hari, bahkan 41 hari,
dia masih mengeluarkan darah. Apakah darah itu tergolong nifas ataukah darah itu tergolong haid ataukah darah itu tergolong darah istihadah. Kira-kira apa, Bu? Nah, ulama ada yang menjelaskan, jikalau darah itu masih keluar dalam batas 40 hari, kalaulah 41 atau 42 hari masih keluar, maka sampai batas maksimalnya 60 hari. Ini ada pendapat yang demikian. Jadi sampai ditunggu 60 hari. Kalaulah 60 hari itu ternyata 61 atau 62 masih keluar, maka bisa dikatakan itu darah istihadah, darah penyakit. Ada pula bisa dikatakan itu darah haid. Nah, ini yang harus kita pahami. Sebab rumus-rumus nifas itu yakni bahwa seseorang itu melahirkan dengan tuntas. Artinya dia itu benar-benar melahirkan seorang bayi atau bakal bayi itu dengan tuntas. Berarti ketika anak itu, mohon maaf, lahir prematur Pak ya, prematur kemudian meninggal, itu tetap dia mengeluarkan nifas, bukan haid. Nah, jadi ketika bakal bayi lah kok dia keguguran umpama, itu juga tergolong nifas. Sudah 3 bulan atau 4 bulan kemudian dia gugur, itu kemudian si istri perempuannya mengeluarkan darah, itu nifas. Atau memang bayi yang sudah dilahirkan, baik lahir secara normal ataupun lahir secara operasi sesar. Nah, itu pokok perempuan itu melahirkan bakal bayi atau bayi dalam keadaan apapun, maka darah yang keluar pasca itu disebut dengan nifas. Pak, berapa banyak? Ada yang mengatakan bahwa darah nifas itu hanya setetes, paling sedikit. Nah, pokok setelah melahirkan lah kok cuman setetes. Itu juga nifas. Nah, ada beberapa rumus-rumus tertentu yang harus memang dipelajari secara khusus, sebab sedikit ruwet Pak, sedikit jelimet. Sebab gini, contohnya ketika seseorang ini melahirkan, kemudian ternyata selama 15 hari dia tidak keluar darah. Pasca melahirkan selama 15 hari dia tidak keluar darah. Ternyata hari ke-16 atau 17 dia baru keluar darah. Pertanyaannya, apakah darah itu nifas ataukah darah itu darah yang lain? Kenapa, Bu? Nah, ada yang berpendapat intinya dalam 15 hari jikalau perempuan tersebut itu tidak mengeluarkan darah di atas itu, maka darah itu tidak tergolong darah nifas. Nanti kalau salah jenengan koreksi ya, jenengan koreksi. Jadi kalau lebih dari itu maka dia tidak tergolong mengeluarkan darah nifas sehingga bisa dihukumi darah haid. Tetapi jikalau sebelum 15 hari Pak, umpama 10 hari dia baru keluar darah atau hari ke-12 dia baru keluar darah, maka di situ masuk tergolong
darah nifas. Pak kok ruwet? Ya memang sedikit ruwet. Jadi kita harus benar-benar diperhatikan apakah itu darah haid, apakah itu darah nifas, apakah itu darah istihadah, darah penyakit. Wa fi lafdhin, dan dalam sebuah lafaz, lahu baginya, walam ya'mur dan tidaklah menyuruh akan perempuan yang nifas, an-nabiyya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil qadha'i dengan mengqadha salatin nifasi, yakni salatnya perempuan yang nifas, wassahaha dan mensohehkan hu akan hadis al-hakimu Imam al-Hakim. Hadis ini menjelaskan hadis sebelumnya bahwa perempuan yang dalam keadaan nifas itu tidaklah perlu untuk mengqadha salat, yakni mengganti salatnya. Jadi kalaulah perempuan itu nifas sampai 40 hari, maka di 40 hari itu tidak perlu untuk mengqadha salatnya. Kira-kira kalau mengqadha panjenengan sanggup Bu? 40 kali 5 berarti berapa? 200 sholat kali berapa? 17 rokaat pun tinggal ngeping saja. Nah, jamaah subuh rahimakumullah. Maka dalam bab ini yang perlu kita pahami adanya perbedaan, baik itu darah haid, baik itu darah nifas ataupun darah istihadah. Dan perlulah tahu masa-masa tersebut. Berapa masa haid seseorang, kemudian kapan dia suci, kapan dia bersih. Kemudian bagaimana bentuk darah yang keluar, apakah kental, apakah encer, bagaimana bau darah yang keluar, apakah mempunyai aroma yang khusus ataukah tidak beraroma. Nah, oleh karenanya mari dipelajari, dipraktekkan di kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga kesucian diri agar apa-apa yang Allah perintahkan terutama salat itu dapat terlaksana dengan baik. Kitabus salat, yakni kitab salat. Babul mawakiti, bab tentang waktu-waktu salat. An Abdillahi, dari Abdillah ibni Amrin bin Amr radhiyallahu anhuma, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, waktu zuhri, waktu salat duhur, idza zalatis syamsu, yakni apabila tergelincirnya matahari, wakana, dan ada, dhilur rajuli, bayang-bayang seseorang, katulihi, seperti tingginya bayang-bayang seseorang, atau seperti tingginya seseorang
malam selama belum hadir waktul asri waktu sholat asar wa waktu dan waktu asri sholat asar malam sebelum tasfarros samsu yakni menguningnya matahari wa waktu sholatil maghribi dan waktu sholat maghrib malam seketika sebelum yahibi hilang asyafaku yakni cahaya merah wa waktu sholatil isya dan waktu sholat isya ila nisfil lail yakni separuh malam al aswati di tengah-tengah wa waktu sholati subhi dan waktu sholat subuh min tulu'il fajri yakni dari terbitnya fajar malam tatlu'u selama belum terbit asamsu matahari rawa meriwayatkan hu akan hadis muslimun imam muslim. Kita masuk dalam kitab shalah. Setelah usai membahas tentang darah haid, nifas dan istihadah, sekarang masuk di kitab baru, bab baru mengenai tentang salat. Di dalam hadis yang pertama, yakni berkaitan dengan waktu-waktu salat. Yakni yang pertama kata Nabi, waktu sholat duhur itu yakni tergelincirnya matahari. Ya, jadi waktu sholat duhur tergelincirnya matahari ke arah mana? Ke arah barat. Kalau matahari tepat di tengah-tengah, Pak. Di tengah-tengah kita lurus belum ada sedikit gelincir, berarti belum masuk waktu zuhur. Namun jikalau sudah tergelincir ke barat sedikit saja condong seret, maka masuklah waktu sholat zuhur. Nah, kalau sekarang kita sholat itu sudah cukup enak karena sudah ada jamnya. Sholat duhur jam berapa, Pak? Jam 11 lebih berapa itu? 20 ya, 20 dan seterusnya. Maka kalau panjenengan pengen mengikuti benar-benar sunnah Nabi, Pak, maka silakan panjenengan di tengah-tengah waktu panas hari terik matahari dan tunggu kira-kira sudah tergelincir apa belum mataharinya. Kalau sudah tergelincir, sudah condong, barulah sholat duhur. Kira-kira pilih yang seperti itu atau cukup pakai jam, Pak? Pakai jam apa mengikuti sunnah Nabi, Bu? Nah, berarti kalau kita selama ini, Pak, sholat menggunakan jam itu bentuk apa? Perhitungan, berarti bentuk hisab. Nah, kalau panjenengan ingin ngikuti jam berarti pakai hisab. Berarti hisab boleh atau tidak?
boleh. Artinya memang ada di dalam Al-Quran semua perhitungan-perhitungan itu sudah ditentukan. Berarti menjadi sebuah metode untuk memudahkan umat manusia. Coba kalau siang hari ternyata mau mendung, hujan lah katakanlah. Bagaimana panjenengan cari bayang-bayang yang tergelincir. Nah, itu ya repotnya minta ampun. Sedangkan dulu kalau di Rasul di tengah gurun masih banyak cuaca yang panas, hujan masih jarang. Berarti selama ini tanpa kita sadari kita sudah menggunakan hisab dalam waktu sholat. Nah, sampai kapan? Sampai batas waktu sholat duhur itu bayang-bayangnya setara, Pak. Jadi kalau umpama panjenengan kasih kayu, kemudian ternyata bayang-bayang kayu ini sama dengan ukuran kayunya, atau tinggi badan seseorang itu sama dengan bayang-bayangnya, maka itu batas akhir sholat duhur. Batas akhir sholat duhur. Kalau bayang-bayang itu ternyata lebih panjang sedikit ketimbang orangnya, ketimbang tinggi orangnya, maka ini masuklah batas waktu sholat asar. Artinya memulai asar awal. Nah, jadi asar awal itu mulai bayang-bayang yang sama tingginya, kemudian berselisih sedikit. Nah, atau mungkin memanjang sedikit. Nah, itu masuk kategori salat asar. Jadi gitu, wa waktul asri malam tasyar. Sampai kapan asar itu? Sampai batasnya sebelum matahari mengeluarkan sinar kuning. Nah, jadi sebelum matahari mengeluarkan sinar kuning atau berwarna kuning. Nah, jadi gitu, batas setelah bayang-bayang itu setara, kemudian berselisih sedikit, masuklah sewaktu sholat asar. Sampai mana batasnya? Sampai matahari tadi berwarna kuning. Nah, berwarna kuning itu batas paling akhir. Batas paling akhir. Wa waktu sholatil maghribi malam yagibu syafaqah. Kemudian bagaimana batasnya sholat maghrib? Nah, batasnya sholat maghrib yakni dari bayi kuning tadi, Pak. Dari cahaya kuning itu sampai nopo jenenge cahaya kemerah-merahan. Wah, piye Pak cahaya kemerah-merahan? Jadi sampai tenggelamnya matahari, namun di situ ada nopo cahaya merah. Nah, cahaya merah. Batas sholat maghrib itu masih notoknya itu terlihat cahaya merah. Nah, kalau di sini kelihatan atau tidak? Nah, itu cahaya merah. Kemudian bagaimana sholat isya? Jadi sholat isya itu hilangnya cahaya merah sampai nisful lail, yaitu di separuh malam. Wah, di separuh malam. Jadi setelah hilangnya cahaya merah, maka masuklah waktu sholat isya. Sampai kapan? Sampai separuh malam. Ada yang mengatakan separuh malam itu sama dengan sepertiga malam. Sepertiga malam. Kalau kita menggunakan jam, Pak, anggap sepertiga malam jam 3. Berarti sholat isya itu boleh sampai dilakukan pada jam 3 malam. Kemudian kapan Pak? Kalau sholat subuhnya
Salat subuhnya itu yakni min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Yang dalam hal ini ulama sepakat disebut dengan fajar shadiq. Fajar shadiq itu apa? Yakni cahaya matahari yang terlihat secara horizontal dan berwarna keputih-putihan. Iya nih Pak. Ya. Jadi di ufuk timur Pak, itu ada cahaya itu lurus horizontal bukan vertikal. Itu lurus, kemudian itu yang disebut dengan fajar shadiq. Nah, maka ketika orang berpuasa batasnya untuk berhenti apa? Ketika fajar shadiq. Nah, ketika fajar shadiq maka siap untuk berpuasa sampai maghrib. Itu fajar shadiq. Sampai kapan batasnya? Sampai terbit matahari. Nah, kira-kira kapan itu terbitnya matahari? Berarti dari fajar shadiq salat subuh itu dilakukan sampai terbit matahari. Nah, dalam hal ini sangat dipahami Pak. Ya. Jadi penentuan salat itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian Nabi menjelaskan. Lantas umat manusia itu mengembangkan. Artinya mengembangkan dengan keilmuan-keilmuan yang ada sehingga sampai saat ini kita tidak sampai bersusah payah melihat apakah ini masuk waktu zuhur, apakah ini masuk waktu asar, apakah ini masuk waktu maghrib dan seterusnya. Namun kita sudah bisa dengan melihat jam saja. Terlebih untuk subuh saat ini masih petang Pak ya. Jam 4 lebih berapa menit? Hampir 28 menit lah atau seberapa itu. Nah, masih petang sekali. Dan itu akan terus berubah. Kadang kita pernah menemui sampai subuh itu pukul 5. Kadang ya setengah 5 dan seterusnya. Maka hal ini sangat harus kita syukuri. Coba kalau kita masih menggunakan metode lama. Namun metode lama ini bukan berarti ditinggalkan. Karena apa? Karena bagaimanapun juga ini adalah hadis Nabi dan ini pasti jelas pasti mutawatir. Maka ketika seseorang mungkin berada di tempat lain, tidak bawa jam, tidak tahu apa-apa, maka ingatlah, oh kalau sudah matahari tergelincir, berarti sudah masuk waktu zuhur. Oh bayang-bayangnya sudah lebih dari tinggi badan yang sebenarnya atau dari benda yang sebenarnya, maka masuk waktu sholat asar. Oh ternyata cahaya matahari sudah menguning, mau masuk kemerah-merahan dikit, maka masuk waktu maghrib. Oh ternyata cahaya merah-merah itu sudah hilang, berarti masuk waktu salat isya. Oh ternyata ada garis horizontal bercahaya berwarna keputih-putihan, itu berarti masuk waktu sholat subuh. Jadi disebut dengan fajar shadiq dan seterusnya. Baik jamaah subuh rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Akhiran mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.